publik itu menganggap ya bahwa itu mengendorse dua nama, yaitu Prabowo sama Ganjar. Nah itu dua itu yang apakah kita akan lihat. Jadi menarik sekali pemilu tahun 2024, katakanlah pemilunya para sutradara, pemilunya para kingmaker. Dari tiga calon ini sebetulnya bukan mereka langsung yang menentukan konstelasi suara. Nah di titik itu pun saya mau mengatakan pemilu tahun 2024 ini memang penentunya itu, penentu besarnya itu Mega. Persaingan antar bakal Capres 2024 kian sengit. Yang bertarung dalam pemilu presiden tidak hanya pasangan Capres dan Cawapres. Yang berlaga tidak hanya Prabowo dan Gibran melawan Ganjar dan Mahfud, melawan Anies dan Muhaimin. Tapi bertarung pula para kingmaker di balik pasangan itu. Berlaga juga para patron di balik pasangan tersebut. Saat ini sejumlah lembaga survei melakukan riset untuk memetakan elektabilitas tiga bakal calon presiden Pilpres 2024. Survei indikator politik periode 16 hingga 20 Oktober ini mencatat elektabilitas Prabowo turun ketika disandingkan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Sementara suara Anies naik setelah berpasangan dengan ketum PKB Muhaimin Iskandar. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, menyebutkan terpilihnya Gibran sebagai pendamping Prabowo sejatinya bukanlah kejutan. Namun yang jadi pertanyaan kini, apakah pengaruh Jokowi pada elektabilitas Prabowo Gibran akan menguat? Kita akan lihat sebulan ke depan misalnya ketika Gibran benar-benar sekarang udah jelas Gibran kan, berarti Jokowi jelas sudah berada di posisi Prabowo kan gitu. Apakah itu akan memberikan dampak positif? Tapi pada saat itu jangan lupa ada pertanyaan lain. Apakah itu seperti kata Mas Toto tadi, apakah itu menimbulkan efek negatif? Sebab sebelum pengumuman Gibran, publik menganggap Presiden mengendorse dua nama Ganjar dan Prabowo. Pasca putusan MK soal syarat peserta Pilpres 16 Oktober kemarin, Lembaga Survei Indonesia dan Indikator Politik menggelar jejak pendapat simulasi tiga pasangan kandidat Pilpres. Dalam survei LSI ini, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka meraih elektabilitas sebesar 35,9%. Sementara dalam survei indikator politik sebesar 36,1%. Kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD di survei LSI pasangan ini meraih suara sebesar 26,1%. Sedangkan di survei indikator politik sebesar 33,7%. Sementara dalam survei LSI ini pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih suara 19,6%. Di survei indikator elektabilitas pasangan ini sebesar 23,7%. Nah, jika dikerucutkan, tiga paslon di atas tak luput dari kingmaker yang ada di belakangnya. Dikutip dari suarakita.id, ada 4 indikator yang dihitung yang relevan dengan opini publik. Indikator pertama adalah tingkat pengenalan. Seberapa luas tokoh itu dikenal publik? Megawati dikenal oleh 95% populasi Indonesia. Sementara Jokowi dikenalnya oleh 98% populasi, sedikit di atas Megawati. Dan Surya Paloh dikenal oleh 58% populasi. Dari tingkat pengenalan, Jokowi dan Megawati berada di level yang sama. Mereka berdua dikenal jauh di atas Surya Paloh. Jika hanya dikenal tapi tidak disukai, efek seorang tokoh belum tentu positif. Dari sisi tingkat kesuksesan, Jokowi jauh lebih disukai, yaitu mendapatkan angka 82%. Unggul sangat telak dibandingkan kesukaan publik kepada Megawati dan juga Surya Paloh. Indikator selanjutnya adalah koalisi partai yang mereka kendalikan, yang memiliki kursi di parlemen. Maka Megawati mengandalkan dua partai, PDIP dan P3. Sedangkan Jokowi mengendalikan 4 partai yang punya kursi di parlemen, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Sedangkan Surya Paloh mengelola 3 partai Nasdem, PKB, dan PKS. Dari sisi jumlah partai di parlemen yang dikendalikan, Jokowi juga lebih unggul. Tak selesai sampai di situ saja, kita juga melihat pengalaman bertarung sebagai kandidat itu penting.
Megawati pernah ikut Pilpres 2 kali di tahun 2004 dan 2009, tapi dua-duanya Megawati kalah. Sementara Jokowi ia pernah menjadi kandidat di Pilkada Solo 2 kali, Gubernur DKI sekali, dan Pilpres 2 kali yakni 2014 dan 2019. Jokowi punya pengalaman bertarung 5 kali, baik di Pilkada ataupun pemilu presiden, dan 5-limanya Jokowi menang. Sementara Surya Paloh tak pernah punya pengalaman bertarung sebagai calon pemimpin baik di Pilkada ataupun di tingkat pemilu presiden. Dari indikator di atas kita melihat di tingkat pengenalan. Tingkat kesuksesan jumlah partai yang dikendalikan dan juga pengalaman bertarung Jokowi lebih unggul dibandingkan Megawati. Apalagi Jokowi lebih unggul dibandingkan Surya Paloh. Bisa kita katakan dari parameter ini efek Jokowi, efek elektoralnya lebih powerful dibandingkan efek Megawati. Apalagi juga lebih powerful dibandingkan efek Surya Paloh. Dengan sendirinya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang kali ini didukung oleh Jokowi memiliki keuntungan elektoral yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Jokowi lebih mampu, lebih kuat dalam membantu kemenangan pasangan yang didukungnya. Dibandingkan Megawati terhadap calon yang dibantunya, dibandingkan juga Surya Paloh terhadap capres dan cawapresnya. Singkat kata, efek Jokowi lebih bergema dibandingkan efek Megawati, apalagi disandingkan dengan efek Surya Paloh. Tapi ingat, dansa politik saat ini masih cair, apalagi keputusan MK masih dalam proses gugatan MK. Lantas bagaimana menurut Anda?